aku yang membawa tuh. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Puji dan syukur kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan melalui virtual dalam acara Tata Ibadah Silaturahmi Tahun Baru 2023 dan penghiburan STM OVA AVO kepada keluarga yang berduka Minggu 8 Januari 2023. Adapun 5 dari keluarga kita yang berduka pada akhir tahun 2022 adalah ayah dari Bapak Sutrisno Pasaribu, ibu dari teman kita Tugas Fernando Pandiangan, sahabat kita yang luar biasa Darles Pak Pahan, ibu dari abang kita Asa Gea, dan ibu dan kakak dari Bapak Riki Ritonga. Nanti kita akan mengadakan acara penghiburan di akhir, tengah-tengah ibadah kita. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Semoga acara kita kali ini walaupun diikuti oleh 15 orang, tidak mengurangi kehebatan kita dan tidak mengurangi tali persaudaraan di antara kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 sampai 2, kekuatan serta penghiburan.
Puji Tuhan, semoga kekuatan dan penghiburan kita hanya berasal dari Tuhan. Untuk memberi arti yang lebih lagi dalam acara kita ini, kita akan mendengarkan sedikit renungan melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kita Herdi Saragi Sumbayak. Kepada Herdi, silahkan kami persilahkan. Shalom. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Oke, sebentar kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini pertemuan di tempat ini lewat dia online kami Tuhan. Kami lakukan untuk hiburan bagi keluarga-keluarga saudara kami yang ada duka di tengah-tengah keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Sedikit renungan kita. Boleh kita buka firman Tuhan. Matius 5. Boleh dibuka ya dari handphone juga boleh. Matius 5 ayatnya 4. Matius yang kelima ayatnya yang keempat. Sama-sama kita belajar. Saya juga belajar ya, bukan untuk tapi sama-sama kita belajar. Nah, ayatnya begini. Berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagia, sekali lagi, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Iya. Saya secara pribadi juga turut berduka cita buat abang, kak, Ito, keluarga yang ditinggalkan. Ya, jujur mungkin yang namanya ditinggalkan itu sangat sedih gitu. Jadi, tapi ya, yang pastinya semua itu kita percaya itu rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Mungkin dalam akal kita itu agak susah kita terima, tapi yakinlah rencana Tuhan ini yang terbaik bagi semua, bagi kita gitu. Berbahagialah, saya bacakan lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya mungkin kalau untuk kata-kata penghiburan sebatas kita sesama keluarga Opa Apo mungkin terbatas. Tapi pastilah penghiburan itu saya yakin biarlah kita keluarga abang kakak Ito biarlah Tuhan yang selalu menghibur gitu. Jadi penghibur itu datangnya memang harusnya datangnya dari Tuhan. Karena kalau mungkin kita hanya sebatas 1 jam di sini mungkin kita bisa ketawa-ketawa gitu kan. Tapi penghiburan mungkin yang bisa kita rasakan damai sejahtera ketika kita ditinggalkan oleh keluarga atau suami yang kita kasihi. Sudah itu pahit memang, tapi ya pastinya mintalah penghiburan. Jadi kita sama-sama berdoa di tempat ini gitu buat saudara-saudara abang kakak yang ditinggalkan. Tapi selebihnya juga harus ya keluarga itu sendiri meminta penghiburan. Ya biarlah doa sama-sama Tuhan kasih penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu dia. Jadi tetap kuat buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, saudara-saudara yang ditinggalkan. Kami percaya ini rencana Tuhan yang terbaik ya. Tapi tetap pandang Tuhan gitu. Pandang Tuhan bahwa Tuhan itu baik gitu. Apapun yang Tuhan kerjakan saat ini, katakan Tuhan itu baik gitu. Ya mungkin kondisi kita saat ini nggak baik, mungkin lagi susah, katakan Tuhan itu tetap baik gitu dia. Karena rencananya itu kadang nggak lebih dari akal pikiran kita gitu. Jadi malam hari ini kita ya belajar untuk katakan Tuhan itu baik. Jadi malam hari ini
setiap keluarga, kiranya Tuhan hiburkan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, tetap kuat, tetap andalkan Tuhan. Jadi buat saudara-saudara, abang kakak yang merasa sedih, tetap pandang Tuhan. Jadi saya rasa itu saja untuk firman Tuhan sebagai renungan kita malam hari ini. Ya, artinya malam hari ini tetap serahkan sama Tuhan. Kita ini serahkan sama Tuhan gitu. Jadi cerita apapun yang terjadi ya serahkan saja sama Tuhan. Biarlah Tuhan kasih penghiburan. Oke, jadi malam hari ini itu aja mungkin sebagai renungan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini, buat kesempatan kami bertemu Tuhan dengan semua keluarga-keluarga, kawan-kawan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati semua kami Tuhan di tempat ini. Berkati keluarga yang ditinggalkan Tuhan, berikan kekuatan baru bagi mereka, semangat baru Tuhan. Biarlah mereka menerima apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saya serahkan kepada Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih untuk renungan yang telah disampaikan oleh sahabat kita, Bapak Herdi Saragi. Kita akan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salibmu.
Kita akan masuk ke acara berikutnya. Jadi karena kita ini tidak hanya sekedar untuk menyampaikan, tapi karena kita memang dalam rangka masih acara tahun baru, maka untuk acara berikutnya itu adalah kata-kata penghiburan dan ucapan selamat tahun baru. Tapi untuk penghiburan nanti dikhususkan satu orang saja dari laki-laki dan perempuan. Untuk tahun baru kita semua akan mengucapkan ucapan selamat tahun baru dan harapan-harapan kita di tahun yang baru ini terkhusus untuk keluarga Ova Avo. Jadi untuk yang pertama, untuk mengucapkan ucapan turut berduka cita dan untuk memberi penyemangat dari kaum perempuan, bolehlah antara Kak Nora atau Kak Teti. Nanti untuk mengucapkan selamat tahun baru, semua perempuannya dan semua laki-lakinya akan bergiliran. Silakan untuk memberi ucapan kepada 5 sahabat kita di sini, Sutrisno, Tugas, dari Mak Coki ada di sini, dan Bang Asa dan juga Riki. Silakan Kak Nora atau Kak Teti yang mewakili dari kaum perempuan. Teti, Sahata Maita. Sahata Mahita. Yang pertama, selamat tahun baru untuk kita semua. Bersyukur bisa ketemu di malam ini secara virtual. Tadi memang ketika mendapat kabar di grup, sebelumnya memang berpikir juga kan, gimana ya caranya kita bisa ketemu sementara dengan tempat yang berbeda, juga kesibukan kita yang kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan waktu untuk bertemu. Lalu dapat kabar dari grup bahwa kita akan berselamat tahun baru secara virtual, sekaligus dengan kata penghiburan. Bersyukur juga untuk hari ini, bersyukur juga untuk teman-teman yang boleh bergabung di malam ini. Apa ya, sebenarnya kalau memberi kata penghiburan secara pribadi sih tidak cukup kuat sebenarnya. Kenapa? Karena kehilangan bukan suatu kondisi yang gampang. Kita pribadi pasti pernah merasa kehilangan. Tapi saat ini yang mungkin paling berduka untuk kakak kami, Mama Coki. Jadi untuk kakak kami kakak turut berduka cita. Aku mendapatkan kalimat ini ketika Bapak meninggal. Ketika Bapak pergi, satu hal yang pendeta katakan ketika akan tutup peti, sesedih-sedihnya seorang anak akan kepergian orang tua, apakah itu bapak atau mama, yang paling sedih adalah pasangan hidupnya, yang menemaninya setiap hari, setiap menit. Itu yang paling kehilangan. Ketika kita anak-anak menikah, kita memiliki hidup masing-masing, kita punya keluarga. Tapi ketika bapak atau mama yang pergi, pasangan yang paling kehilangan. Karena semua akan berbeda. Semua akan berbeda, ketika makan akan berbeda, ketika membuka pintu akan berbeda, ketika tidur akan berbeda. Semua akan berbeda. Dan aku secara pribadi, kakakku, udah melihat itu di mama. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuat. Pasti memang, apalagi setelah kepergian itu kami, Bang Darles, momen kebersamaan itu Natal dan Tahun Baru datang. Pasti memang terasa kehilangannya. Jadi yang mau kami sampaikan kakakku, seperti lagu tadi pembuka kita,
kekuatan dan penghiburan dari Tuhan menghiburkan kakak. Sekuat apapun kami berdoa, tetap kakak harus bangkit. Kakak yang harus menghiburkan diri kakak. Pandanglah Tuhan bahwa di balik ini Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kakak dan Coki. Secara pribadi, aku berdoa, aku meyakini kakakku bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa tidak akan beranjak dari kakak. Aku yakin itu, bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang baik untuk Coki. Mungkin saya merasa aku sendirian ya, itu tidak ada. Tapi yakinlah bahwa kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kakak. Seberat apapun nanti beban di depan, satu yang pasti, bahwa Tuhan selalu setia untuk kita. Kami berdoa, biarlah kiranya apa yang boleh kakak kerjakan, boleh diberkati Tuhan, tumbuh kembang Coki, anak kami, Tuhan berkati, Tuhan siapkan masa depan yang luar biasa untuk Coki. Dan kami yakin bahwa kakak kami bisa menjadi ibu dan ayah yang luar biasa untuk Coki. Dan kami juga berharap ketika itu kami, abang kami pergi, komunikasi kita tidak jadi putus. Karena bagi kami ketika salah satu dari kami menikah, pasangan tersebut bagian dari kami. Jadi kami berharap ke depannya komunikasi kita tetap berlanjut. Dan kami juga berharap kakak tetap ada seperti ketika itu kami ada. Itu untuk kakakku, lalu untuk itu kami Riki, kami turut berduka cita. Seperti dibilang Kak Teti, 2022 tahun yang luar biasa. Tahun yang luar biasa. Banyak sekali yang kita hadapi. Berita duka di penghujung tahun datang berturut-turut. Belum selesai satu, datang lagi satu. Ketika membaca di grup, air mata turun semua. Jadi kami turut berduka cita untuk adik kami, untuk Riki. Seperti yang dibilang tadi juga, kekuatan Tuhan yang menghiburkan. Mungkin untuk Riki, luar biasa kali Tuhan ya. Di penghujung tahun, orang terkasih pergi. Tapi tetap rencana Tuhan rencana yang terbaik. Mungkin aku secara pribadi pun kan bertanya, kok bisa ya? Tapi itulah pertanyaan yang sampai hari ini nggak ada jawabannya. Hanya Tuhan yang akan menjawabnya itu. Tuhan akan menjawabnya itu dengan penghiburan untuk Riki dan keluarga. Kami berdoa, biarlah penghiburan dan kekuatan itu diberikan Tuhan untuk Riki dan juga keluarga. Juga untuk itu kami tugas dan juga Bang Asa dan juga Sutrisno. Apalagi untuk itu kami Sutrisno. Luar biasa sekali ya. Ketika persiapan pernikahan sudah benar-benar hampir 100% tinggal dilaksanakan, berita duka itu datang. Kalau kita pikir-pikir mungkin, apa sih maksud Tuhan ketika akan sukacita, tiba-tiba kabar itu datang. Tapi itu kembali lagi bahwa Tuhan memberikan waktu yang baik menurut Tuhan. Kalau menurut Sutrisno barangkali, besok lo aku mau menikah, kok jadi kayak gini ya? Mungkin itu pikiran untuk Sutrisno, tapi memang tetap waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita mungkin minta, jangan dulu ya Tuhan, tapi Tuhan bilang, waktuku waktu yang terbaik. Kami berdoa, biarlah kiranya juga Sutrisno, sekeluarga, dikuatkan oleh Tuhan dan dihiburkan oleh Tuhan. Biarlah ke depannya apa yang boleh menjadi mimpi-mimpi dari Bapak boleh diteruskan, dan biarlah kenangan-kenangan baik tentang orang yang pergi meninggalkan kita bisa menjadi support untuk kita. Juga untuk itu kami tugas dan juga Bang Asa yang mungkin belum di sini, kami turut berduka cita. Tetap kami berdoa bahwa penghiburan itu Tuhan sediakan
ketika kita datang kepada Tuhan dan minta dihiburkan dan dikuatkan. Kepergian orang tua memang tidak akan gampang dilupakan. Apalagi ada momen-momen kebersamaan itu akan cepat hilang dia. Cepat rasa tidak ada orang tua. Tapi itulah hidup. Itulah hidup bahwa satu-satunya yang pasti di dunia ini hanya kematian. Hanya itu yang pasti. Jadi kembali lagi kami mengucapkan, mendoakan penghiburan, kekuatan, dan sukacita yang boleh terus Tuhan berikan kepada keluarga, supaya boleh tetap bersyukur, bersukacita di tengah kondisi duka ini. Itu yang bisa aku sampaikan mewakili teman-teman. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, sukacita Tuhan boleh terus ada di rumah kita, ada boleh di keluarga kita dan juga di hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Leoni yang sudah mewakili memberi keperkataan dan kekuatan, dan juga katanya untuk penghiburan ini, kalau tadi sebenarnya satu, jadi ini diganti menjadi 2, tambahan lagi untuk dari kaum perempuan. Kak Teti mengucapkan kata-kata penghiburan. Silahkan pada Kak Teti. Oke lah. Iya, betul. Iya. Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada Tuhan karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu yang baik untuk kita semua. Dikarenakan kita masih bisa berkumpul secara virtual di sini untuk mengucapkan kata-kata penguatan kepada teman-teman saudara kita yang telah ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya. Iya, seperti yang tadi dikatakan, tahun 2022 itu ujung tahun itu sangat tahun yang berat, tahun yang menyedihkan. Ya, apalagi khusus ke kita ini yang di OVA-AVO. Itu pertama sekali berita yang diterima itu kemarin mengenai orang tua yang meninggal ya. Kemudian lanjut lagi ke Pak Darles, lanjut lagi ke Bang Asal, lanjut lagi ke Riki. Bertubi-tubi memang berita itu. Dan itu sungguh sedih melihatnya. Jadi khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, saya mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, bisa menerimanya ini semua dengan ikhlas dan tetap maju ke depannya, tetap melangkah ke arah yang lebih baik. Dan terkhususnya mungkin di sini saya ucapkan kepada Mama Coki ya, Mama Coki yang sudah ditinggalkan oleh Pak Darles. Ingat ketika mendengar berita itu seketika memang air mata langsung jatuh. Itu kenapa? Karena ingat dulu ketika masih bersama kita semua di Medikom, karena di Medikomnya kita kenal Pak Darles. Dia itu adalah pribadi yang sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali Pak Darles ini. Beda dengan kawan-kawannya yang lain. Orangnya santun. Itu dia, orangnya santun. Jadi sangat terkejut memang ketika mendengar itu. Ya, semoga untuk Mama Coki, semoga berkat Tuhan itu tidak lepas. Karena ada firman yang mengatakan bahwasanya berkat itu akan lebih diberikan Tuhan kepada orang yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ya mudah-mudahan
Mama Coki bisa lebih maju lagi ke depannya, bisa lebih mendidik lagi, bisa membuat si Coki menjadi orang yang berhasil walaupun mungkin hanya sendiri. Itu dia. Dan untuk Mama Coki, apa namanya ya, seperti yang dikatakan Nora tadi, ya jangan putus komunikasi, tidak apa-apa, silakan pantau, silakan ikut di STM kita ini, tetap jangan jadi memisahkan diri. Seperti itu, nggak masalah kalau misalnya ada perlu sesuatu atau apa, silahkan apakan semua di OVA, tidak apa-apa karena ini adalah STM kita. Itu dia. Nah, kepada Ricky, khususnya kepada Ricky, kemarin itu 2 kali kehilangan orang yang terkasih, mama dan kakak. Terkhusus untuk Ricky, kalau kemarin mungkin karena suatu keadaan kita belum sempat mengadakan seperti ini untuk Ricky. Kami juga minta maaf ya Ricky, jangan sakit hati. Ya mungkin karena keadaan lah Dik, makanya baru kali ini kita bisa membuat virtual seperti ini untuk penghiburanmu. Dari segenap hati yang paling dalam, kakak mewakili turut berduka cita atas kehilangan Ricky untuk mama dan kakak tercinta. Semoga Ricky juga ke depannya itu semakin sukses. Itulah mungkin yang bisa kakak katakan untuk Ricky. Nah, kepada Bang Asa walaupun tidak ada di sini, kita juga Bang turut berduka cita atas kehilangan Ibu. Semoga tetap tabah, dan untuk Bapak juga Bang, di status kami ada melihat pesan status Abang, mudah-mudahan orang tua bisa semakin sehat Bang. Itu dia, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa berada di samping kita lebih lama lagi. Itu dia, kami berdoa semoga yang terbaik yang ada. Untuk saudara kita juga Bapak Tugas Fernando Pandiangan, turut berduka cita juga Dek, mewakili teman-teman. Semoga semakin sukses juga lah ke depannya. Ya, semoga semakin tabah, jangan terlalu dipikirkan juga untuk kehilangan ini. Semoga bisa semakin move on lah. Itu dia. Kemudian untuk Pak Sutrisno lah ya, karena Pasar Ibu juga aku panggil aja Ito. Nah, untuk si Ito juga Sutrisno, kakak juga mewakili turut berduka cita ya pada saat momen kebahagiaan, di situ juga lah momen duka cita itu datang. Nah, itu mungkin suatu hal yang sangat mengejutkan. Seharusnya bahagia, jadi tidak tahu bagaimana untuk apa. Jadinya seperti serba salah mengungkapkan perasaan ini. Di situ kemalangan, di situ kebahagiaan. Tapi ya seperti yang tadi juga waktu Tuhannya itu semua yang bekerja. Jadi kita hanya bisa untuk menerimanya saja. Tapi tetap ya kita yang ditinggalkan harus terus melanjutkan hidup. Itu dia ya. Nah, jadi terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan mewakili teman-teman semua. Sekali lagi untuk teman-teman yang ditinggalkan oleh orang terkasih, turut berduka cita. Itu saja. Terima kasih kepada Kak Teti yang telah memberikan kata-kata penghiburan mewakili perempuan. Kita masuk ke kata-kata penghiburan yang mewakili laki-laki yang akan disampaikan oleh Bapak Chelsea, Liam, dan juga Bapak Jordi. Jadi kami persilahkan kepada 3 orang ini untuk memberikan kata-kata penghiburan kepada rekan kita Sutrisno, Tugas, Mama Coki, Bang Asa, dan juga Ricky. Silahkan. Siapa dulu nih? Saya dulu nih. Ya, Bang.
Oke lah. Terima kasih buat kesempatan yang baik pada malam hari ini. Pertama, terima kasih juga kepada Pak Jordi ya yang sudah berupaya untuk membuat atau melaksanakan bisa terjadinya acara ini. Memang STM kita ini sudah lama tentunya, bahkan jauh-jauh sebelum kita semua berkeluarga mungkin. Kalau kita sudah berkeluarga, pastilah ada beberapa juga STM yang kita ikuti. Tetapi walaupun STM kita ini tidak ada legalitasnya, tapi saya bersyukur bisa berjalan seperti ini, ya. Jadi pertama, selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun baru ini kita diberkati Tuhan lebih lagi. Tadi sudah banyak kata-kata hiburan, penguatan dari saudara-saudara kita kepada saudara-saudara kita yang berduka pada tahun 2022. Tentu kita semua bisa merasakan betapa sedih tentunya. Secara manusiawi kita belum bisa dikatakan ikhlas, tetapi harus mau nggak mau juga harus ikhlas. Memang karena kalau kita tidak ikhlas juga akan berakibat ke diri kita juga. Jadi kita pasrahlah kepada Tuhan bahwa itulah yang terbaik buat kita. Jadi yang pertama buat itu kami istri dari saudara kami Darles, tentu kami semua juga merasakan, ya, kami semua mengucapkan turut berduka cita. Kami mengenal betul saudara kami ini semasa hidupnya, tentu orangnya yang luwes tentunya, bersahabat ke kita dengan baik. Kami sangat merasa kehilangan lah tentunya. Itu kami turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggal, terutama buat itu dan anak kita, supaya Tuhanlah yang memberi penghiburan, melihara keluarga itu ke depannya. Kemudian kepada saudara kami Para Sutrisno, ya, ini juga saya bisa merasakan sedikit, ya, karena saya juga hampir mirip sebenarnya, tapi tidak persis. Pernah juga mengalami hal serupa. Tentu ya campur aduk antara bahagia, sedih, campur. Apalagi di momen tahun baru, ya. Itu semoga para kami, Tuhanlah yang beri penghiburan ke depan, diberikan kesehatan, lancar semua kerjaan. Hanya itu yang bisa kita percayakan kepada Tuhan. Kalau buat kita, sepanjang usaha pasti sudah kita buat tentunya. Tapi Tuhan berkehendak lain, ya. Begitu juga kepada Pak Riki, ya. Memang sudah lebih dulu ya orang tua, ya. Kemudian akhir tahun lalu kakaknya lagi dipanggil Tuhan. Nah, ini cukup berat. Sebagai manusia kita pasti berat menerima cobaan tersebut. Tapi percayalah, seperti saya dibilang kawan-kawan juga tadi, kita hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Itulah yang sudah terbaik. Itulah jalan Tuhan, tidak mengerti.
Satu lagi kita harus tidak percaya ya hidup ini terus berjalan ya. Kita tidak bisa berputus asa tentunya. Itu hanya akan membuat kita semakin down. Ya kita walaupun kami tidak pandai untuk memberikan kata penghiburan, tentu dengan kehadiran kami di sini, inilah pandang bahwa kami juga turut merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang turut berdoa menguatkan kita. Ya, semoga hari-hari baik ke depan akan menaungi kita semua. Begitu juga kepada saudara kita Pak Tugas ya, Pak Asa juga. Semua tentu kita akan mengalami hal seperti itu juga, tinggal menunggu waktu sebenarnya ya, menunggu waktu. Orang tua siapa sih yang ikhlas ya, orang yang tersayang, tetapi memang udah itu jalannya. Apalagi di momen-momen bahagia dari tahun ya, Natal, tahun baru ya, pasti lebih sedih lagi tentunya. Tetapi percayalah, kita tidak akan merasa menyesal. Tentu kami juga mengetahui saudara-saudara juga sudah memberikan terbaik tentu untuk orang tua tersebut, sudah merawat. Tetapi ya jalan Tuhan tadi, ya kita harus berusaha ikhlas sebenarnya. Kalau ikhlas 100% ya belum tentu juga, tetapi kita harus berusaha bahwa kita imanilah, intinya kita imani bahwa kita suatu saat juga akan bertemu dengan mereka di surga. Jadi sekali lagi mewakili teman-teman, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga cepat diberikan penghiburan, kebahagiaan, utamanya di tahun-tahun yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Chelsea. Dilanjutkan oleh Noverianto Sitompul. Silakan ya. Baik, selamat tahun baru kawan-kawan. Bergetar memang bahwa bercerita dengan ini memang benar yang dikatakan Kak Leoni tadi. Memang berat 2022 ini, sangat berat. Saya sebenarnya tak bisa menahan air mata hari ini, terkhusus ke saya juga. Bulan 3 pesta, bulan 10 Bapak dipanggil. Dan kebetulan bulan 11 juga sahabat terbaik Charles Papa. Sebenarnya tadi kemarin komunikasi dengan Pak Jizon, ini yang saya takutkan, karena kembali dengan ini saya ingat lagi dengan Pak Coki. Sebelum ke sana saya secara pribadi ke Pak Tugas, mohon maaf tidak bisa mengawali Pak Jordi kemarin karena kebetulan pesawatnya baru sampai setengah 3 di Kuala Namu saya. Jadi saya turut berduka cita, saya tahu perasaan Pak Tugas sama. Saya juga merasa kehilangan. Sulit kawan-kawan kalau saat ini mengatakan, memang saya sudah tahu, sulit mengatakan bersabar itu sangat sulit semua. Cuma kembali ke tadi, memang kita harus berdamai dengan hati kita dengan ikhlas. Kepada kawan saya, Ricky, ini luar biasa juga.
kehilangan tahun lalu dengan orang tua, hari ini dengan bulan kemarin dengan kakak tercinta. Saya secara pribadi dan kawan-kawan juga mengucapkan turut berduka cita, semangat Ricky dan keluarga semuanya. Hanya itu yang bisa kita buat, mudah-mudahan kita ikhlas. Untuk Pak, siapa tidak ada ya, Pasar Ibu Sutrisno, ini kebetulan tidak aktif, juga turut berduka cita. Puasa mungkin saya juga mengucapkan turut berduka cita, tahu memang kehilangan, sedih kehilangan, tidak semudah itu untuk mulai untuk mengapa, tapi lambat laun sangat luar biasa, terutama untuk ini sampai sekarang saya tak bisa katakan itu mak coki bahasa semangat ma itu tuh hamaguan sehat mak terapu ham semangat mabal-gabal si coki inabui pembayaran jam 9.22 Rodo Wiamuna. Tanyakan itu Pak Coki di rumah sakit dan sadar. Tapi 9.28 bertelepon itu ngalawi mana. Dapat potong itu sama dia diki. Parjolo terus telepon mak mulia tema tu Pak Jordi. Telepon Pak Jordi sama dia kondisi. Memang antara jujur tua kadongan udokon antara galau do disi karena ngabis cuti tiba mula dangadong alai buang bahenon upaksa do tiki boy mulak sungguh pun harus absen lah cerita seperti itu, tapi bagaimanapun aku harus melihat Pak Coki terakhir kali. Terima kasih untuk kita kawan-kawan semua yang sudah memberi doa. Sungguh pun kami dengan Pak Chandra Tobing yang harus ke sana, tetapi itu sudah mewakili. Saya anggap matarapu kuani itu, semak itu, inambui pembainan nami, tetap berkomunikasi, buat kadongan, sangat sedia pinaruh kami di tiki on, di virtual on, sanggap buat bui tarapu. Kami ditodo keluarga nasi. Mulu adong na itabayak kadongan muliate imajo atas yana. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Novorianto, dilanjutkan oleh Bapak Jordi Sagala. Terima kasih Tuhan, shalom buat kita semua. Sudah banyak kata-kata penghiburan yang diberikan oleh teman-teman kita dari kaum ibu tadi atau kaum wanita dan kaum pria kepada teman-teman kita, sahabat kita yang berduka. Memang kalau bercerita berduka ini sesuatu hal yang berat, gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita bisa harus kalau boleh jangan terjadi pada kita gitu. Namun kita sebagai manusia hanya bisa berencana, namun Tuhan juga lah yang menentukan, gitu ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rian tadi, mungkin kata bersabar ini berat ya, gitu ya. Karena mungkin kita rata-rata yang hadir pada hari ini sudah mengalaminya gitu ya. Apalagi saya juga gitu ya, ditinggal oleh ibu yang tanpa ada sakit ya, tiba-tiba sudah langsung pergi, tinggal oleh anak gitu ya. Berat rasanya gitu ya, dia sudah memperjuangkan, namun itulah rencana Tuhan gitu ya. Jadi kalau disampaikan kata bersabar memang berat kali kata bersabar ini. Namun kalau kita kembali tidak bersabar itu juga akan menyiksa diri kita, karena saya juga sudah merasakan itu gitu ya, ketika saya berusaha tidak bersabar gitu ya, yang terjadi adalah sakit pada diri saya. Saya hampir sebulan sakit asam lambung setiap hari, akhirnya menyiksa diri gitu ya. Hingga pelan-pelan saya hilangkan rasa duka itu, pelan-pelan saya memuji dan memuliakan Tuhan, rasa sakit saya itu kembali hilang dan saya sudah bisa beraktivitas gitu ya. Mungkin itu juga bisa saya bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman yang berduka gitu ya.
tahun 2022 sangat berat gitu ya. Belum selesai berita duka dari teman kita datang lagi gitu ya. Apalagi pagi itu saya lagi duduk santai gitu ya, Pak Rian menelepon gitu ya. Saya pikir Pak Rian ini bagaimana menyampaikan perjalanan untuk menyampaikan dana duka kita kepada Pak Tugas. Saya pikir seperti itu. Namun kabar yang diberikan Pak Rian itu membuat saya hampir apa ya, gimana ya gitu. Saya seperti disampar petir gitu dia. Ketika disampaikan Pak Rian, Bang Darlis sudah pergi gitu ya. Ya, padahal saya ya cukup apa ya itu Mbak Coki ya. Kalau untuk mengikuti Pak Darles di Facebook saya rajin gitu ya, karena mungkin karena saya rajinnya jadi selalu informasi di Facebook tentang Pak Darles selalu hadir di beranda saya gitu ya. Apalagi saya lihat di acara Natal gitu ya. Jadi saya tidak menyangka di luar dugaan saya, Gugu pergi gitu dia. Padahal baru merayakan Natal gitu. Jadi berbicara tentang Bang Darles ini seperti disampaikan Bang Winter tadi ya, luar biasa sekali ya Bang ini gitu ya. Saya 2007 bergabung di Medikum sebagai asisten dosen, ya kalau sama Bang ini nggak ada jarak gitu ya. Padahal ketika saya mahasiswa, Bang ini sudah menjadi dosen saya gitu. Tapi ketika saya sudah bergabung sebagai asisten dosen, sama Bang ini luar biasa. Apalagi pada saat itu saya tidak punya kendaraan, Bang ini ada keretanya gitu. Jadi ketika kami pulang pancing, dia aja yang bonceng-bonceng saya. Sampai pernah kami tangkap polisi gitu ya. Beberapa kali kami tangkap polisi bersama. Pokoknya kalau cerita suka sama Bang ini sangat luar biasa. Jadi untuk yang pertama saya sampaikan kepada itu Mama Coki gitu ya, turut berduka cita. Hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada itu adalah bahwa selalulah berserah kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana kesedihan itu, bagaimana mungkin ada rasa apa ya, rasa aduh kenapa seperti ini gitu ya. Mungkin hal yang saya bisa bantu itu banyak kita berdoa kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan lah kita bisa mencurahkan semua kesedihan kita, dan kita akan merasa lega ketika kita sudah selesai mencurahkan isi hati kita itu. Jadi kepada itu tetap semangat gitu ya, tetap mengandalkan Tuhan gitu ya, tetap ya menjadi ibu yang terbaik dan juga ayah yang terbaik kepada anak kita Coki ya, sehingga Coki tidak merasa seperti kehilangan ya. Coki masih merasa bahwa saya punya ibu yang hebat gitu ya. Jadi kepada itu tetap semangat gitu ya, tetap andalkan Tuhan, dan jika ada seperti yang sampaikan teman-teman juga tadi gitu ya, jika itu mau berbagi kesedihan, kita siap di Opa-Apo ini untuk berbagi gitu ya, supaya itu tidak merasa bahwa saya sendiri, kita gitu ya, kita sama-sama ya. Jadi yang pasti saya sampaikan kepada itu tetap semangat gitu ya, semoga lekas terhibur ya. Kemudian kepada teman kami Pak Tugas gitu ya, Pak Tugas, kita sudah bercerita banyak gitu ya. Pada saat Ibu ada, saya datang ke sana, Pak Tugas sudah menceritakan gitu ya. Karena saya pun seperti kehilangan info ya gitu. Yang saya tahu, saya tahu Pak Tugas tidak, ibunya Pak Tugas tidak sakit gitu, tapi ternyata sudah ke sana kemari gitu ya, sudah berbagai rumah sakit di Kota Medan sudah dijalani, bahkan sudah dibawa juga ke Penang gitu ya. Namun perjuangan Pak Tugas sudah luar biasa gitu ya, sebagai anak paling besar, sudah bertanggung jawab kepada orang tua. Memang sedih kehilangan ibu gitu ya, namun apapun itu kita sebagai anak gitu ya sudah berjuang gitu ya. Ketika kita sebagai anak sudah melakukan yang terbaik, namun Tuhan juga yang mengambil keputusan bahwa itulah yang terbaik. Jadi kepada Pak Tugas dan keluarga tetap semangat gitu ya, tetap mengandalkan Tuhan juga ya, supaya lekas terhibur gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak kita yang di rumah juga sehat gitu ya. Jadi bisa masih Pak Tugas kasih perguruan, karena sama posisi kita Pak gitu ya. Karena kalau ibu yang ditinggalkan Bapak, mungkin ibu kita ini sudah cukup tegar gitu ya. Karena sudah terbiasa berjuang sendiri, terbiasa melayani diri sendiri. Namun kalau Bapak yang ditinggal ibu, kayaknya ini anak-anaknya harus selalu responsif lah gitu ya. Karena kalau anak-anaknya tidak responsif, kayaknya Bapak kita ini seperti sendiri dia gitu ya. Yang biasanya dilayani, sekarang tidak dilayani lagi gitu ya. Yang biasanya datang ke rumah sudah ada apapun gitu ya, ini tidak ada apapun gitu. Jadi buat Pak Tugas, begitu juga dengan Pak Asa, sama posisi kita ini Bang gitu ya. Kita berikanlah semangat terus kepada Bapak kita gitu ya. Kita berikan terus penghiburan kepada Bapak kita. Memang kita sangat sedih gitu ya. Namun seperti kata Kak Nora tadi, yang paling sedih itu adalah pasangannya gitu ya. Karena mungkin kita sudah punya pasangan hidup gitu ya. Mungkin kita sedih sekali gitu. Tapi ketika kita melihat anak dan istri kita gitu ya, mungkin rasa sedikit itu agak sedikit terobati. Namun pasangannya, yaitu Bapak kita gitu ya, itu mungkin mencurahkan kesedihannya, mungkin kalau dia bercerita ke kita kadang dia malu gitu ya.
karena dia bercerita kepada anaknya gitu ya. Dia bercerita kepada orang lain, dia makin malu juga gitu ya. Jadi kitalah yang melihat bagaimana perasaan daripada bapak kita gitu ya. Kalau dia lagi sedih gitu ya, sekali-sekali kita telepon, kita hubungi, kita kunjungi gitu ya, kita berikan gitu. Karena itulah yang saya usahakan gitu ya. Jadi saya usahakan ketika saya pulang kampung, hal yang pertama saya lakukan adalah saya bawa dulu bapak saya di jalan-jalan gitu ya. Karena berat gitu ya. Ketika saya lihat dia bawa jalan-jalan, rasanya dia seperti terhibur. Berarti dia selama ini kurang hiburan gitu ya. Jadi kepada kita yang ditinggal oleh ibu kita, gitu ya, kita berikanlah semangat kepada bapak kita, gitu ya. Itu juga Pak Tugas, Bang Asa juga, gitu ya. Semangat Bang, apalagi di postingan Bang Asa terakhir saya lihat itu bapak juga sakit di rumah sakit, gitu ya. Itu mungkin seperti yang kita rasakan ini, gitu ya. Bahwa kehilangan pasangan itu mungkin itu juga membuat dia, gitu ya. Mungkin bapaknya Bang Asa itu juga seperti itu, dia kehilangan istri. Jadi kepikiran karena salah satu yang membuat orang tua kita sakit itu adalah pikirannya gitu. Jadi kita berikanlah semangat kepada bapak kita berikanlah selalu penghiburan kepada bapak kita gitu ya, supaya dia bisa lepas dan meninggalkan rasa sedihnya gitu ya. Nah, kemudian kepada teman kami Ricky ya, yang pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya Ricky gitu ya. Karena ketika kamu 2 kali berduka, saya tidak bisa berada di samping kamu gitu ya. Saya tidak bisa berada di saat kamu merasakan sedihnya itu. Jadi saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ricky gitu ya. Namun mudah-mudahan Ricky jangan dibawa ke dalam hati gitu ya. Karena tahulah kita situasi gitu ya. Jadi bukannya kita tidak bisa gitu ya, namun waktulah atau situasi lah yang membuat itu. Jadi kepada Ricky, tetap semangat ya Ricky gitu ya. Apapun kesedihanmu bolehlah berbagi kepada kami gitu ya. Apapun yang kamu inginkan silakan berbagi kepada kami. Berat ya ditinggalkan oleh ibu gitu ya, ditinggalkan juga oleh kakak gitu. Jadi Ricky juga sama posisinya seperti Pak Tugas tadi, Ricky juga punya bapak gitu ya. Jadi sedihnya Ricky ya harus juga bisa dihilangkan dan berikan penghiburan juga kepada bapak kita. Jadi kepada Ricky tetap semangat gitu ya. Kemudian kepada para Trisno juga mungkin tidak ada di sini, namun para Trisno juga saya juga secara pribadi juga untuk mohon maaf kepada para Trisno karena pada saat Bapak pergi gitu ya, dan juga acara pernikahan saya tidak bisa hadir karena ya ada suatu hal gitu. Jadi yang pasti kepada Trisno juga tetap semangat gitu ya, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup gitu ya. Mudah-mudahan di balik duka ada sukacita yang sudah ada gitu ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang berduka ya. Pesan saya, doa saya semoga teman-teman semuanya lekas terhibur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saya kembalikan kepada Kak Devi. Terima kasih kepada Pak Jordi. Jadi saudara-saudara, sebelum nanti kita masuk kepada ucapan selamat tahun baru, kita akan mengapu dulu dari yang berduka cita. Sebelumnya saya ingin menambahi sedikit. Jadi kehilangan itu memang sangat sakit. 2022 memang luar biasa. Karena bulan 3 pun saya kehilangan itu Siapu dan saya. Yang lebih menyakitkan lagi kehilangan itu ketika aku merayakan ulang tahun buruku. Ya, ternyata dia tidak ada. Jadi ketika kami tiup lilin, tulang pudan kenapa belum menelepon begitu kan? Ternyata dia sudah tidak ada di kosnya seperti itu. Jadi ini juga untuk kita semua yang ada keluarga besar OVA AFU yang ada di grup ini, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Kita tidak muda lagi. Sudah 12 tahun lebih kita, mungkin rata-rata kita beberapa tahun lagi akan memasuki usia 40. Jadi bekerja keras itu bisa merubah masa depan kita bisa. Aku percaya kita yang ada di sini memang orang-orang bekerja keras. Dan bagaimana kita sekarang, kita memang ada dari kecil. Bagaimana dulu kita harus kerja malam ke malam, demi bisa seperti ini sekarang, ya kan? Nah, jadi kalau sudah, mari kita bersyukur dengan menjaga kesehatan kita. Hari ini juga teman kami meninggal karena kanker hati. Jadi dia tidak merokok. Tapi mungkin efek begadang-begadang mengerjakan tugas-tugas sampai malam, sampai di atas larut jam 12 malam. Nah, jadi adikku itu seperti itu juga.
dia kerja keras merubah nasibnya, mungkin dia lupa makan anak lajang. Jadi harapanku kepada semua abang-abang, kakak-kakak, adik-adikku, teman-teman yang ada di OPA AFU ini, kalau boleh, biarlah kita masih lama bersama seperti ini, dengan cara menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan untuk yang berduka kepada Mama Coki, aku sangat mengenal bagaimana Bapak Coki sama seperti yang ada di sini. Kami itu bersama dari dulu, tetap semangat Ma Coki ya. Kalau dikasih kata-kata penghiburan sekarang mungkin memang masih belum masuk di akal. Sama seperti ketika aku kehilangan Bapak di bulan 12 dan kehilangan adik bulan 3 semalam. Boleh, silakan bersedih, menangis, kita menangis. Tapi setelah itu kita tetap bawa dalam doa, kita jalani hidup kita, dan kita lebih bersyukur lagi bahwasanya memang kita harus menghargai apa yang ada pada kita. Untuk tugas juga ya, pas kemarin kita ketemu semua sehat-sehat saja, dan tiba-tiba ada di grup berita duka cita, beruntun dapat kabar lagi dari Bang Asa, dapat kabar lagi dari Riki, dapat kabar lagi dari Sutrisno. Jadi memang luar biasa. Tapi mari kita yang ada di ruangan ini, kita sama-sama percaya kalau Tuhan boleh izinkan kita melalui 2022 dengan kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita lebih percaya lagi bahwa kita harus menjaga orang-orang yang masih ada di samping kita yang juga kita cintai. Dan terlebih, kita juga harus menjaga diri kita sendiri, supaya kita mampu merawat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu saja tambahan dariku. Tetap semangat untuk kita semua, untuk OPA AFU semua. Dan kita masuk acara mengapu. Setelah acara mengapu nanti, kita akan memasuki mengucapkan selamat tahun baru, akan diucapkan oleh yang belum dapat giliran mengucapkan kata penguatan tadi ya. Nah, kita masuk mengapu dulu, diawali dulu. Dari yang pertama itu ada tugas Fernando Padiangan. Silakan. Ada tugasnya. Ya. Halo. Silakan kepada tugas. Silakan mengapu, Jack. Apa itu, Kak? Tadi lagi ke belakang tadi. Kurang dengar. Jack, mengapu, Jack. Oh. Oke, baik. Selamat malam. Selamat tahun baru bagi kita semua. Mohon maaf suaranya agak pelan ini ya, karena situasi kondisi. Turut berduka cita. Tapi sebelumnya terima kasih buat teman-teman buat ucapan duka citanya. Ya, semoga kami sekeluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan juga kepada teman-teman kami yang juga ikut turut berduka cita, yang lagi berduka cita untuk keluarga untuk Pak Trisno ya, Pak Trisno, juga Bang Asa, juga Pak Riki ya, Pak Riki, kemudian Pak Darles juga untuk apanya ya, untuk Nyonya, untuk Mak Coki ya. Ya, kami juga mengucapkan turut berduka cita. Kiranya
keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menerima semuanya ini, dan kiranya penghiburan dari Roh Kudus yang akan menghibur kita semuanya. Kita juga sama-sama berdoa kiranya tali persaudaraan kita di STM ini, ya walaupun tidak bertatap muka melalui virtual, tapi itu pun udah mantap itu, udah mantap, karena yang tatap muka pun belum tentu kayak kita gini kan kita. Jadi kita pun yang virtual pun walaupun virtual masih tetap jalan gitu kan, walaupun legalitasnya belum ada gitu ya. Ya itu aja, semoga tetap terjalin persaudaraan kita, silaturahmi, dan semoga kita tahun 2023 ini diberikan kesehatan sama Tuhan, diberi rezeki yang melimpah, yang bekerja, yang semoga cepat naik jabatan gitu ya, yang berusaha semoga usahanya sukses, yang mengajar semoga semoga bisa jadi dekan atau kepala sekolah. Itu aja yang bisa kami sampaikan, ya sehat-sehatlah kita semua. Ya itu aja, mau lihat Madita. Penasaran matu protokol. Mau lihat untuk Fernando Pandiangan alias Jack. Kita lanjutkan. Kami mintakan kesediaan kepada Mama Coki untuk mengapu. Kepada Mama Coki, kami persilahkan. Oke, kita tunggu aja ya. Kita lanjutkan dulu ke Ricky. Ricky ada di sini ya, ada di ruangan ini. Silakan untuk Ricky. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sebenarnya gimana ya? Berat sebenarnya kalau lagi situasi kayak gini, menyampaikan seperti ini gitu, belum apa ya? Ini pun saya lagi di rumah kawan sebenarnya. Lebih seperti healing gitu ya. Karena kalau di rumah memang jujur kehilangan dua orang perempuan, apalagi sosok berat memang. Kadang dibilang ikhlas, ya ikhlas, dibilang sahabat pun ya. Kadang sih memang tanya juga sih sama Tuhan, kenapa belum lagi siap, belum lagi kering air mata, ditambah Tuhan lagi, belum lagi sampai setahun, udah dipanggil. Kenapa nggak aku aja gitu kan, berpikir gitu ya. Kenapa jangan kakak gitu. Nah, kalau kakak, dia masih dibutuhkan di rumah, masih bisa merawat bapak. Kenapa dia yang dipanggil gitu loh. Jadi di rumah itu jadi nggak ada lagi sosok perempuan. Kadang dia bingung mau ngapain.
Ya makanya ini pun saya pun baru inilah ke tempat kawan karena nggak tahan, belum bisa. Kalau di rumah itu bawaannya sedih, apalagi belum ada genap 2 minggu ya pergian kakak. Ya saya pribadi mengucapkan terima kasih pada abang-abang, kakak-kakak semua yang sudah membuat acara seperti ini. Mudah-mudahan buat abang-abang, kakak-kakak yang juga merasa kehilangan seperti saya, mudah-mudahan kita kuat ya, Bang, Kak. Ya mudah-mudahan. Memang kalau dipikir logika memang nggak masuk akal. Kenapa kadang apa ya? Kadang kalau aku merenungkan Tuhan memberi cobaan yang tidak bisa dilampaui dilalui manusia. Kadang-kadang kalau seperti ini kayaknya berat. Kemarin aja memang peninggal mama aja betul hancur hatiku, betul hancur. Karena aku masih butuh sosok dia loh. Nggak lama ternyata kemarin dia nyusul. Pada dalam hati seharusnya aku gitu loh, jangan dia. Mudah-mudahan lah abang kakak seperti kata Kak Divi tadi, kita sama jaga kesehatan karena kita nggak tahu kita nggak bisa menebak sesuatu hal yang nggak di luar nalar kita tuh kadang-kadang terjadi bahkan saat kita tuh masih rapuh, kita belum siap pun cobaan itu sudah datang. Mudah-mudahan kita tetap kuat ya abang kakak yang tinggalkan, ya semoga lah kita tetap bersatu ya, walau ya saya pun minta maaf kalau misalnya kayak saya pun kadang-kadang tidak bisa hadir di acara bahagia ataupun di acara abang kakak yang berduka, mungkin karena kesibukan atau karena lain hal. Saya minta maaf ya abang kakak, saya tidak bisa hadir. Dan mudah-mudahan saya bisa hadir ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ricky. Semangat ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan kepada Mama Coki. Mama Coki sudah di dalam room. Oke, Mama Coki sepertinya belum di room. Sutrisno juga nggak ada di room ya. Nggak ada. Sama Bang Asa juga. Ini nggak ada. Ini kita selesaikan saja, mengepunya sudah cukup ya. Mama Coki nanti menyusul ya. Oke. Nah, baiklah. Jadi acara pemberian kata penghiburan dan kekuatan dan juga mengapu dari keluarga besar Ova Apo telah selesai. Kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita sedih semua begitu ya. Ini adalah sekarang kita masuk ke sesi ucapan selamat tahun baru, harapan-harapan baru. Mudah-mudahan
kesedihan kita tinggalkan di tahun yang lama, kita masuk ke tahun yang baru, manduk hata majolo untuk tahun baru 2023 ini. Jadi mempersingkat waktu yang manduk hatanya yang belum manduk hata yang tadi ya. Jadi mewakili Ina Majolo, cocoknya bahasa Batakku kan? Cocok. Udah bisa itu. Udah lama kok jadi Naila kok. Mewakili pihak perempuan, kami mintakan kepada adik kami English, setelah itu nanti masuk Mama Dio. Mama Dio ada di dalam room kan, Mama Dio? Ya. Tidak bisa dia. Ada, tadi udah nampak wajahnya. Tadi nampak dia. Lalu ada juga Anastasia. Oke, ada 3 dari pihak perempuan ya. Oke, silahkan kepada adik kami English, silahkan Dek, menyampaikan kata selamat. Oh, Ricky ada di dalam. Halo Ricky. Oh, Ricky tadi udah ya. Oke, Ricky lanjut kita. udah, Kakak. Silahkan English. Ayo Dek, silahkan Dek. Bayin ucapan selamat tahun baru dah Dek. Aktifkan mic-nya English. Nggak kedengaran. Ya. Halo untuk kita semua. Halo. Kita boleh bertemu di tahun 2023 dalam keadaan sehat. Dan mungkin tadi pun sebagian teman-teman yang mengalami duka. Bahkan saya sendiri pun sudah mengalami melewati semua itu. Tinggalkan kedua orang tua itu sangat sedih sekali, bahkan semua saudara tercinta lah gitu ya. Nah ini bukan hal untuk kesedihan lagi, tapi kita tetap berdoa untuk tahun 2023 ini kiranya kesehatan daripada Tuhan tetap menyertai kita, bahkan harapan-harapan yang baik yang kita impikan semua tergenapi, dan di STM kita ini kita tetap solid, bahkan kalau boleh kita bentuk itu yang namanya istilahnya dalam 1 bulan itu kalau bisa kita rencanakan ada pertanyaan gitu ya, secara virtual pun boleh lah gitu ya, biar kita boleh saling menyapa mungkin lewat via Zoom ini ya. Bahkan ketika kita melihat melalui Zoom ini rasanya seperti kumpul gitu ya, teringat kita waktu bersama-sama, waktu di meja-meja apa itu, waktu di mana ya, tempat kita bersama dulu lah bekerja gitu ya. Nah harapan doa kita semua biarlah kita tetap sehat-sehat, semakin diberkati setiap keluarga kita dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sebutkan aturan tempatnya tadi deh, nggak apa-apa nih. Nggak usah disensor. Oke, selamat tahun baru untuk English. Kita lanjutkan pada Mama Dio, Eva Rianja. Ada Mama Dio? Oke, Mama Dio belum di room. Kita lanjutkan kepada Anastasia dan juga keluarga yang mewakili. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ini kan sudah nggak sedih-sedih lagi, tapi nggak semangat menyapanya. Selamat malam abang-abang semua, kawan-kawan semua. Selamat malam. Selamat malam. Baru nampak. Selamat tahun baru untuk kita semua ya. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini jadi tahun yang lebih penuh berkat untuk kita semuanya, penuh rezeki, penuh kesehatan, dan pastinya mudah-mudahan kita juga semakin lebih kompak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalnya sebelumnya juga di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada banyak tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati kawan-kawan abang-abang sekalian, kami mohon maaf sebelumnya ya. Dan kalau mungkin selama ini juga masih kurang aktif, kalau misalnya juga dikarenakan 1-2 hal, mudah-mudahan lah di tahun 2023 ini
bisa semakin lebih dekat lagi, kita lebih kompak lagi, lebih kayak kata Inggris tadi, mungkin bolehlah kita buat satu kegiatan yang buat kita lebih dekat satu sama lain, mungkin kayak pertamiangan, atau kalaupun nggak bisa ketemu langsung dikarenakan jarak yang mungkin jauh, mungkin bolehlah secara virtual. Itu dia harapan-harapannya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga tahun ini kita lebih penuh berkat, lebih sehat, lebih kompak lagi semuanya. Terima kasih. Oke, selamat tahun baru. Perempuannya habis ya, tinggal Mama Dio. Nanti Mama Dio menyusul. Oh ya, Mama Dio menyusul. Kita lanjutkan Masian kaum mama. Berurutlah dulu disebutkan dari Tulangku, Jani Sinaga. Kemudian Jufrandi Pasaribu, lalu Eskan Purba, kemudian Tulangku lagi Ferry Sinaga, dan Chandra Tobing. Silakan. Jonathan Laia itu ada. Nanti kalau ada yang terlupakan kita lihat lagi. Kalau tadi Botoku Herdi karena sudah menyampaikan renungan sudah sekalian lah itu ya kan? Iya. Oke, silakan Tulang. Terima Iya, kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bere Kusdepi selaku pembawa acara. Salam sehat dan bahagia buat kita semua yang ada di sini. Walaupun kita bertatap muka lewat virtual, tapi kebahagiaan itu adalah nampak di wajah kita masing-masing di tahun 2023 ini. Semoga di tahun 2023 kita sampaikan selamat tahun baru buat kita semua, kawan-kawan, abang-abang dan kakak dan semualah yang ada di grup ini. Semoga di tahun 2023 ini yang pertama itu kesehatan. Kesehatan ini memang aset yang paling berharga kita miliki saat ini. Manakala kita sudah tidak sehat, semuanya itu tidak apa-apa lagi. Seperti yang disampaikan Eric tadi, kawan yang bertumbangan karena terus dipaksakan untuk kerja keras, mengerjakan tugas pekerjaan kita masing-masing. Dan di tahun 2023 ini membawa kebahagiaan, kemudian impian kita tercapai, apa yang mau kita rencanakan tercapai, kemudian panjang umur, bisa kita berkumpul kembali seperti ini, itu merupakan kebahagiaan terutama untuk diri saya sendiri. Dan tidak panjang-panjang karena jam 10 malam, kesehatan yang penting, ya kan? Nah, sudah waktunya memang menurut dokter kan. Tapi karena ini adalah momen yang sangat penting, maka kita teruskan. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini. Sehat-sehatlah kita semua. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita satu persatu di setiap langkah kita masing-masing. Amin. Horas. Horas. Tulangku juga rupanya ini ya. Oke. Berarti tulangku satu lagi terakhir lah. Tadi kan rencananya tulang yang atas, tulang yang bawah. Ini kan udah diawali, gantilah ya. Oke, silakan. Habis baterainya Bere. Untuk adik kami Eskan Purba, tulang yang terakhir penutup. Aduh, habis bateraiku ini. Oh, mau tidur ya? Sabar ya. Ayo silahkan untuk Eskan Purba. Di charger lah tulang. Oke, shalom buat kita semua. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Saya Tahun baru. Tuan Purba mengucapkan selamat tahun baru kepada kakak abang semua dan begitu juga dengan kawan-kawan semua.
Semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2003, kita tetap sehat-sehat dalam perlindungannya, dan apapun yang menjadi cita-cita kita di tahun ini dapat tercapai. Yang terutama memang yang kita harus jaga adalah kesehatan kita, karena sebanyak apapun harta kita, kalau kita tidak menjaga kesehatan, itu rasanya hampa gitu ya. Jadi untuk kedepannya itu sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi seperti dibilang Pak Winter tadi, ya itu udah ada semua jalannya gitu ya. Tinggal menunggu waktu. Tapi kita tetap harus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap fit ya, mengerjakan apapun pekerjaan kita. Nah, jadi harapan-harapan kita pun ke depannya semoga tercapai dimanapun kakak abang berada. Memang kita bertambah banyak secara virtual, tapi dengan memandang wajah seperti ini sangat senang rasanya ya, bisa bertatap wajah, tegur sapa. Memang tidak tiap hari, tapi udah terbatilah hati kita di tahun 2003 ini. Saya lihat pun kita semua sehat-sehat, segar-segar, dan gitu. Jadi harapan kita ya semoga lah di tahun 2023 ini kita akan semakin sukses. Itulah kata-kata selamat tahun baru dari saya, keluarga Pak Juan Purba. Kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Salam. Shalom. Oke. Selamat tahun baru. Langsung dilanjutkan oleh Ju Frandi Pasaribu. Ayo silakan deh. Sabar ya tulang ya. Ayo Dek, yuk Jufri, ayo Jufri. Halo semua. Tidak panjang-panjang lah ya, sama lah seperti yang diucapkan oleh abang dan kakak. Tapi sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita juga untuk abang dan kakak. Mudah-mudahan di tahun 2023 menjadi sukacita ya Kak, Bang. Dan untuk abang-abang dan teman-teman yang ada di sini semua, tidak panjang lebar, karena doa dan harapan kita semuanya sama. Mudah-mudahan tahun 2023 menjadi tahun yang lebih baik. Duka cita yang di tahun 2022 digantikan oleh Tuhan menjadi sukacita yang luar biasa untuk tahun 2023. Semoga segala harapan, doa, dan keinginan kita dikabulkan di tahun ini. Itu saja. Untuk kedepannya kita semakin kompak dan semakin solid dan lebih sering berkomunikasi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, singkat, padat, jelas, dan udah semuanya di situ. Ya, oke, kita lanjutkan kepada Sandra Tobing. Ada Sandra Tobing di dalam? Nidurkan anak dia. Nidurkan anak. Habis ya? Tinggal tulangku ya? Iya, BK 51114GA. Mak Dio nggak ada ya? Oke, tadi untuk Mama Coki juga sudah izin di chat. Oke, kita... Ini Mama Coki. Ada? Ada. Mana dia? Sebelumnya Shalom Bu, Tulang, dan semuanya yang ada di room ini. Saya barunya di sini mengucapkan terima kasih kepada Tulang dan semuanya yang ada di sini atas kata-kata penghiburannya. Semoga kita sehat selalu, Tulang, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Sebelumnya minta maaf ya Tulang, karena Nang Uda Coki belum bisa mengatakan sepatah dua kata karena sedang beristirahat dikarenakan baru pulang dari kampung. Dan saya ucapkan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun ini bisa menjadi tahun berkat buat kita semua, untuk Tulang, Bo, kakak, dan abang semuanya. Amin, amin.
Terima kasih. Untuk mewakili keluarga Mama Coki, sampaikan selamat tahun baru kami ya, Nang ya. Oke, nah kita lanjutkan. Ada satu ini Chandra Tobing ya. Chandra Tobing kan tadi belum ya. Ayo silahkan. Salam. Halo. Mohon izin agak repot. Ada kondisi memang Jayabu di Medan, Bapak Umap di Medan, jadi salah kau mengurus dan nangis Jayabu, Pak Wen nanti. Selamat tahun baru mari kita salutna di Abang Kakak Sudido Akadongan. Saya anggap metutu di tahun 2020 lam tabana ke pasu-pasu, lam tabana sehaton, rezeki, dan asing dope. Saya anggap melihat tua di Tagajang ni umur pada ni tahun 2020 jalan lam tabunan yang STEM tahun 6 turinggan na musik. So ni mana boleh pasaat mulai hati. Mau lihat teh? Mama Dio sudah di dalam. Andrian lagi tulang kuna bujur. Silakan Mama Dio menyampaikan ucapan selamat tahun baru untuk keluarga besar Ova Avo. Jonata belum juga. Tidak kedengaran. Belum. Mana suaranya, Mak Dio? Nanti belum dicolok. Tes? Oh iya, siap, jelas. Oh udah ya. Sorry ya, baru bisa nimbrung. Terasa. Nggak terasa ya? Oke. Sorry kalau dari tadi nggak bisa nimbrung ya, jadi baru bisa gabung hari ini. Ini acara apa nih ya? Aku soalnya dari tadi nggak ngikut. Baru dari Kerpur kok, Mak Dio. Bukan. Mandohata, Mak Dio, Mandohata. Selamat tahun baru. Oh, iya. Oke, ya, jadi kami berdua sini Dio. Ya, jadi kami ya mewakili dari kami berdua lah ya, mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua ya, teman-teman yang ada di Ova Avo, teman-temanku yang yang terbaik, yang merasakan suka dan duka bersama-sama ya. Jadi mungkin dari tadi karena nggak ngikuti dari awal, mungkin tadi udah ini ya, udah banyak kata-kata yang diucapkan oleh teman-teman. Jadi saya di sini juga turut mengucapkan, turut berduka cita ya. Jadi kalau mungkin ini sedikit goyonan ya untuk mengingat botoku yang udah pergi. Ingat dulu kalau ngucapin acara ini melayat ke calon mertuanya Mama Jos D5 ya. Aku masih ingat dulu kelompok IT 12, salah satu personilnya adalah botoku Darles. Kayaknya kalau hal yang mengesankan, yang lucu, yang bisa diingat dari botoku itu waktu mengucapkan seharusnya turut berduka cita, jadi dia mengucapkan selamat gitu ya, jadi agak teringat sih gitu ya. Mungkin Pak Jani ya, Jijon juga, Pak Winter juga mungkin masih ingat dulu ya kalau tentang botoku ini yang ingat kali. Nggak ingat kali ya? Masih ingat ya? Ingat kali ya. Jadi suka bikin bikin kita ketawa gitu ya. Guyonan, tapi sekarang dia udah tenang lah bersama Bapak di surga. Jadi kita semua turut kehilangan dengan kepergian botoku itu ya. Jadi juga untuk teman-teman yang lain yang hadir di sini yang juga kehilangan, saya mengucapkan turut berduka cita untuk
ya bisa juga dibilang butuhku juga ya untuk ini tugas Fernando, meskipun dia kadang nggak mau dipanggil butuh kan gitu kan, it's okay lah gitu dia. Dan kalau ini adalah untuk menyampaikan kata-kata selamat tahun baru, ya kita kembalilah ke suasana yang gembira ya. Jadi kita tinggalkanlah dulu hal-hal yang membuat kita sedih ya. Kalau di tahun 2022 itu adalah tahun yang penuh dengan kesedihan, ya di tahun 2023 ini kita laluilah dengan sukacita. Bukan berarti kita tidak menghargai yang merasa berduka, tapi apapun ceritanya, karena saya juga sudah mengalami lebih dulu, kita harus tetap memandang ke depan ya, maju terus. Ya, kita harus kuatkan hati kita dan menganggap yang sudah pergi itu sebagai kenangan terindah, gitu aja. Jadi buat kita semuanya, selamat tahun baru saya ucapkan sekali lagi. Semoga Tuhan memberkati kita melewati menjalani tahun 2023 ini sehat selalu. Semoga di hari-hari yang lain kita bisa tetap bersama, berkumpul meskipun secara virtual. Ya, saya rasa itu dulu dari saya, mungkin bisa ditambahi teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mama Dio. Dio, selamat tahun baru Dio. Udah abang-abang dia. Ya, baik. Terima kasih. Sudah semua sepertinya yang mengucapkan di sini, ada yang ketinggalan. Pak Jonathan. Pak Jonathan. Oh, Jonathan Laila. Iya, silakan Pak Jonathan Laila. Dipersilahkan. Kok Laila? Oke, silakan. Anadia. Udah tadi Kak. Oh, iya, udah. Silakan. Udah tadi. Belum. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Terima kasih buat pertemuan pada malam hari ini. Buat tim yang sangat luar biasa ya. Jadi singkat aja karena waktu juga sudah menunjuk jam 10 lewat. Jadi pesan sih buat di tahun 2023 ini kita diberikan kesehatan dan dibukakan semua jalan rezeki ya buat kita dan buat teman-teman yang sudah menikah, semakin diberikan rezeki yang luar biasa, dan yang belum nikah cepat-cepatlah menikah, cepat-cepat cari jodoh ya, jangan dipaleleng-leleng kalau bahasa Jerman ya. Jadi selamat tahun barulah buat kita semuanya. Itu aja kata-kata dari saya. Selamat malam dan shalom. Shalom. Oke. Selain tulangku, udah semua ya mengucapkan ya. Oke, kalau sudah semua, Mandohata Masian tulangku na bujur ya. Jadi Oktavledi Sinaga, Li. Coba tuang. Iya, terima kasih. Pertama kali minta maaf dulu karena baru bergabung tadi, saya masih nyuci di kamar mandi, jadi agak sibuk gitu loh. Nyuci apa itu Mbak? Nyuci burung kan? Ya semua lah Pak Jordi dicuci. Nanti manggiling. Oke lah ya. Tadi masih bisa mengucapkan apa? Turut berduka cita. Masih bisa. Oh ya. Jadi untuk menguatkan aja ya, untuk itu kami Mama Coki supaya tetap kuat. Saya yakin itu orang yang kuat karena selama ini sudah aktif terus di pelayanan di gereja ya. Sekedar mengingatkan bahwa kenangan bersama dengan Lae Bapak Coki ini sangat banyak sekali, apalagi sama saya. Yaitu waktu kami kuliah dulu, saya masih teringat ini.
waktu kami di kelas waktu itu sebelum datang dosennya, beliau maju ke depan, terus dipimpinnya lah lagu judul lagunya itu judulnya Sol dulu. Jadinya Sol solopku mago katanya. Wah, semua kami ketawa satu kelas itu. Pokoknya benar-benar gila lah. Kalau sama dia nggak pernah sedih. Terus ceria, terus ketawa. Itu sangat ingat kali aku sampai sekarang. Jadi benar-benar sampai sekarang, sampai akhir hayatnya juga dia terus melayani Tuhan. Dan saya yakin dia sudah ditempatkan di tempat yang paling terindah. Dan untuk itu Mama Coki juga tetap semangat. Masih ada Coki untuk dibesarkan dan untuk disekolahkan. Tetap semangat dan harus diperjuangkan itu. Untuk kawan-kawanku ya, Tugas dan Ricky, Bang Asa turut berduka cita juga kemarin. Kalau untuk Tugas udah ke sana ya, udah banyak kita cerita. Ya, kita juga tetap semangat. Ya, tahunya bahwa menghadapi duka itu ya memang sangat berat sekali. Ya, tetaplah kuat kita di dalam Tuhan, sebab dari Dia hanya penghiburan yang kekal. Kalau kita ya, kalau manusia ya paling ya gitu aja gitu. Tapi untuk yang kekal itu adalah kepadanya. Oke, itu saja dulu untuk kata penghiburan ya. Untuk ucapan selamat tahun baru, saya dari keluarga Bapak Selin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Harapannya adalah kita sehat-sehat semua di tahun ini, mampu kita mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan bidang kita masing-masing. Ya, nggak perlu pun melimpah-limpah ya, cukup-cukup makan pun boleh lah ya kan. Yang penting udah banyak tadi mengatakan kawan-kawan kita jaga kesehatan, benar itu ya kan. Kalau tadinya kita masih main game sampai subuh, kurasa udah bisa lah tobat sampai jam 12 saja ya kan. Nah, kalau game itu bisanya dibuka terus, besok masih bisa juga. Tapi kalau kita paksakan diri kita, ini baru ada satu gereja kami, ini sedikit cerita ya, baru meninggal dia karena Sanina itu kecelakaan, jatuh dia dari kereta. Karena memang pekerjaan dia pagi sampai sore nanti kan kerja ngelas, karena ngapain kanopi dia. Terus nanti malam dia pergi mancing sampai subuh, baru mau lagi main game gitu. Besok paginya kerja lagi. Jadi mau nanti di atas kereta itu dia tidur, ngantuk dia. Akhirnya begitulah ya, yang kita tidak inginkan itu bisa terjadi. Nah, jadi udah banyak sebenarnya tadi ya kata-kata untuk Jadi saya mohon maaf juga, mana tahu ada kata-kata saya, perbuatan saya, atau ketidakaktifan saya di STM kita OVA APO. Saya mohon maaf dulu untuk tahun ini. Biar kita tetap solid walaupun nggak pernah ketemu, ya virtual juga bisa ya, seperti yang dibilang kawan-kawan tadi. Ya itu sajalah, mungkin udah panjang kali, mungkin udah bosan juga ya dengar suara saya. Terima kasih, itulah pertemuan pertama ya Penbras ya. Oke, terima kasih. Salam, Horas. Horas. Nah, jadi
Sudah semua dari kita yang hadir, 19 orang mengucapkan kata yang terbaiklah untuk kita dan yang terutama adalah sehat-sehat. Kita akan menyanyikan lagu, setelah itu doa penutup oleh boto kami, Herdi Saragi Sumbayak, dan nanti kita akan mengucapkan selamat tahun baru 3 kali, serentak semua, buka semua audionya setelah doa penutup ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Dengan sang maut. Tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganmu. Sebab
doa penutup oleh Boto Herdi Saragih. Ada? Ada Pak Herdi? Oke. Nah, kalau tidak ada, kita kondisikan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa untuk menutup acara kita ini. Mari kita sama-sama, nggak apa-apa buka audio sama-sama. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami karena Engkau-nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Demikianlah acara penghiburan dan juga selamat tahun baru dari STM Nova Avo. Mari kita buka kamera semua. Senyum dulu ke kamera, tandanya kita sudah mulai siap memasuki tahun yang baru. Sebelum kita mengucapkan selamat tahun baru 3 kali, senyum dulu semuanya ke kamera. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi dengan semangat yang lebih lagi, dengan senyum yang lebih manis dari senyumku. Oke, 1, 2, 3. Iya, baik. Kita mengucapkan selamat tahun baru 3 kali. 1, 2, 3. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.